Halo, assalamualaikum. Perkenalkan saya Taat Trianto, peserta Latsar CPNS tahun 2022 beserta teman saya yang pertama Feni Fitria, kemudian Nail Muna, kemudian Putri Aulia, kemudian Ani Putri Irina akan mempresentasikan tentang analisis isu global yaitu korupsi. Korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Analisis isu global korupsi. Yang pertama, identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelix atau metode yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai sektor. Yang pertama, sektor pemerintah, yaitu kurangnya tingkat penyelesaian penyidik korupsi, kurangnya hukuman yang diberikan pada pelaku korupsi yang mengakibatkan efek jerah. Yang kedua, dari sektor masyarakat, yaitu rendahnya pengetahuan dan sikap masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kemudian yang ketiga, dari sektor akademisi, yaitu kurangnya dalam memberikan pendidikan moral seperti sikap anti korupsi jujur secara menyeluruh oleh akademi dan praktisi. Yang keempat, dari sektor pengusaha, yaitu rendahnya komitmen dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas dan lebih mementingkan untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah. Kemudian dari sektor media, yaitu pemberitaan yang kurang menyeluruh dalam pemberitaan dampak korupsi dan lebih mementingkan rating. Kemudian analisis menggunakan metode USG. Yang pertama isunya kurangnya tingkat penyelesaian penyidik korupsi, kurangnya hukuman yang diberikan pada pelaku korupsi yang mengakibatkan efek jerah. Total skor 14. Nomor 2, rendahnya pengetahuan dan sikap masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi dengan total skor 13. Kemudian kurangnya dalam memberikan pendidikan moral seperti sikap anti korupsi jujur secara menyeluruh oleh akademi dan praktisi, skor 15. Rendahnya komitmen dalam menciptakan lingkungan bisnis yang berintegritas dan lebih mementingkan untuk mendapatkan keuntungan yang melimpah, skor 11. Pemberitaan yang kurang menyeluruh dalam pemberitaan dampak korupsi dan lebih mementingkan rating, skor 12. Analisis berdasarkan menggunakan analisis Fishbone korupsi. Yang pertama yaitu dari sektor individu. Yang pertama yaitu sifat tamak, yang kemudian nomor 2 gaya hidup, dan nomor 3 yaitu mengejar posisi jabatan yang strategis. Kemudian bisa berasal dari culture atau kultur. Yang pertama yaitu jual beli jabatan. Nomor 2, korupsi dianggap itu hal yang lumrah. Kemudian yang 3, penyebabnya bisa dari organisasi. Yang pertama, budaya dari organisasi tersebut. Nomor 2, manajemen yang menutupi korupsi dalam organisasi. Berikut penyebab yang terakhir bisa berasal dari aturan, yaitu lemahnya punishment yang memberikan efek jerah pada pelaku tindak korupsi. Kemudian analisis pemecahan isu menggunakan SWOT. S yaitu artinya strength atau kekuatan, yaitu pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman koruptor, banyaknya lembaga yang sudah dibentuk dalam memerangi tindak pidana korupsi. W atau weakness atau kelemahan, masyarakat yang kurang menyadari peran aktifnya yang dapat mencegah korupsi, masih banyak yang melindungi koruptor. Kurangnya pengawasan oleh instansi dalam penggunaan dana. O. Opportunities atau kesempatan. Kemajuan teknologi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah meningkatkan pendapatan pegawai, penyederhanaan alur. T. Threats atau ancaman. Upaya pelemahan KPK oleh pihak yang tidak ingin adanya upaya penegakan hukum, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan pendapatan
Koruptor biasanya memiliki banyak koneksi, sehingga biasanya praktiknya dilakukan secara rapi dan tertutup. Rekomendasi yang pertama yaitu kuatkan iman dan takwa. Yang kedua, gerakan pendidikan moral anti korupsi dimulai dari pendidikan yang terkecil sampai perguruan tinggi. Kemudian memahami bahaya dan dampak dari korupsi. Dan kemudian yang terakhir, memahami bahaya dan dampak dari korupsi tersebut. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas terhadap Indonesia saat ini? Indonesia, alhamdulillah ya Mbak ya. Ini sekarang di bulan Agustus ini kita mengenal ya bulan untuk kemerdekaan kita ya di tahun 1945 yang dulu, dan alhamdulillah Indonesia semakin maju ya, banyak juga perkembangannya dari budaya maupun teknologi juga sudah sangat maju dan bisa mengikuti internasional. Oke Mas. Untuk gangguan ancaman gangguan ya. Sebenarnya untuk gangguan ancaman itu mesti ada. Kita coba lihat untuk isu-isu global yang sekarang kita muncul, baik dari perang Rusia, Ukraina maupun dari isu konflik yang di negara kita sendiri, itu masih banyak banget. Dampaknya, misalnya itu ya, kasus yang isu perang Rusia itu kan untuk pasokan gandum itu juga mungkin ada kendala, jadi untuk kebutuhan yang dari Indonesia pun mungkin akan mengalami kenaikan dari harga pokoknya, dan mungkin akan berimbas ke kebutuhan pokok yang lainnya juga, termasuk yang harga BBM juga akan semakin meningkat. Makanya kita bisa sangat bergotong royong, semakin bersatu untuk kemajuan bangsa kita, baik dari diri kita sendiri maupun masyarakat lain di seluruh penjuru Indonesia. Intinya misalkan ada kasus hoax atau gimana, berita-berita yang belum tentu itu benar atau gimana, harus dicari kebenaran terlebih dahulu dan jangan mudah terpancing karena isu-isu politik maupun dari nasional sendiri. Oke Mas Agung, terima kasih banyak atas saran dari Yung alam ko, may isa pa para sa muna keke, sa muna keke.